191 penyerang tak dikenal. Izroth saat ini sedang berjalan keluar dari jalur utama di dalam hutan ok yang menjulang tinggi. Menurut informasi yang diterimanya dari He Huyan, ia harus menyeberangi hutan ok yang menjulang tinggi untuk mencapai titik acuan pertama, sebuah jembatan tali yang terletak di antara dua air terjun. Akan butuh waktu sekitar 2 jam untuk mencapai Blazing Tempest Domain dengan kecepatanku saat ini. Namun, itu memberiku waktu untuk akhirnya memeriksa beberapa hal. Izroth membuka inventarisnya dan beberapa saat kemudian, pedang petir yang ada di punggungnya telah menghilang. Sebagai gantinya, sebuah pedang baru muncul dengan aura ungu samar yang menyelimuti sarung pedang biru tua itu. Jika seseorang memejamkan mata dan mendengarkan dengan seksama, mereka akan dapat mendengar suara angin bertiup dan kilat berderak seolah-olah siap menyambar dari langit. Gagang pedang itu berwarna biru langit dengan tanda-tanda kuning dan putih yang terjalin satu sama lain. Izroth mencengkeram gagang pedang dan menghunusnya. Wuih! Saat Izroth menghunus pedangnya, gelombang angin kencang bertiup di sekelilingnya seolah-olah mengusir semua hal dari lokasinya saat ini. Saat Izroth melihat ke bawah untuk memeriksa pedang itu, dia melihat tidak ada bilah yang menempel di gagangnya. Kemudian, angin kencang yang bertiup di sekelilingnya setelah menghunus pedang, bersama dengan kilat yang berderak, telah berkumpul di ujung gagang tanpa bilah di tangannya. Tak lama kemudian, Izroth dapat melihat bayangannya sendiri di bilah berwarna biru langit yang terbentuk dan tampaknya ditempa oleh kekuatan badai itu sendiri. Pedang itu sedikit lebih panjang dari pedang petir, namun, pedang itu sendiri terasa sangat ringan. Nama senjata, Pedang Badai. Peringkat senjata, Epic. Tingkat senjata, 40. Persyaratan, 500 serangan. Kerusakan serangan, 1000. Skill senjata Storm Surge pasif setiap kali pengguna menyelesaikan serangan yang berhasil dan setiap 3 detik mereka dalam pertempuran, pengguna memperoleh satu tumpukan Storm Surge Charge Max 50. Gunakan tumpukan Storm Surge Charge untuk mengaktifkan salah satu efek berikut. Pengguna mulai kehilangan tumpukan Storm Surge Charge dengan cepat setelah tidak dalam pertempuran selama 20 detik. Tempest Strikes menggunakan 10 tumpukan Storm Surge Charge. Pengguna memperoleh elemen angin untuk serangan senjata berbasis fisik yang meningkatkan jangkauannya sejauh 10 meter selama 10 detik. Waktu pendinginan, 5 menit. Lightning Cage menggunakan 20 tumpukan Storm Surge Charge. Pengguna membentuk sangkar petir sepanjang 10 meter di mana saja dalam jarak 15 meter. Saat terperangkap di dalam sangkar petir, musuh menjadi paralyzed selama 5 detik dan menerima peningkatan kerusakan sebesar 20% sebagai kerusakan petir dari semua sumber. Waktu pendinginan, 10 menit. Great Storm menghabiskan 50 tumpukan Storm Surge Charge. Memanggil badai besar dengan angin kencang yang berada di dalam bilah Sword of the Storm dalam jarak sekitar 30 meter. Badai besar tersebut membingungkan musuh di dalamnya sambil melepaskan sejumlah besar Blades of Winds tajam acak yang memberikan 100% serangan pengguna sebagai kerusakan. Kerusakan ini mengabaikan 50% pertahanan musuh dan memiliki peluang tinggi menyebabkan musuh yang terkena belidut selama 5 detik. Blades of Winds dapat memberikan critical hit. Badai ini berlangsung selama 10 detik. Waktu pendinginan, 1 jam. Catatan khusus, sebuah pedang yang ditempa dari badai besar di masa lampau. Senjata ini layak menjadi senjata peringkat epik. Statistik serangan dan kerusakannya saja sudah sangat bermanfaat. Blade of Lightning yang digunakan Izroth sebelumnya, meskipun merupakan senjata langka, hanya level 15. Sementara senjata langka itu hanya meningkatkan damage serangannya sebesar 100 poin, Sword of the Storm meningkatkan serangannya sebesar 1000 poin. Monster normal di sekitar levelnya saat ini tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa serangan biasa dengan damage serangannya saat ini. Izroth mengembalikan pedang badai ke sarungnya setelah dia selesai memeriksa efeknya. Saya juga harus membuka peti harta karun yang saya terima dari acara tersebut saat saya melakukannya. Tepat saat Izroth bersiap-siap mengeluarkan peti itu dari inventarisnya, dia merasakan hembusan angin aneh melewatinya. Izroth menyipitkan matanya sedikit dan melirik ke belakangnya saat dia meraih pedang badai dan dengan cepat berbalik dan mengayunkannya ke atas dalam bentuk busur. Ding! Oh! Siapa ini? Pedang Izroth beradu dengan 2 belati merah tua. Ada aura putih yang menyelimuti kedua belati itu yang menunjukkan bahwa kedua belati itu adalah senjata langka. Pada saat Izroth menangkis serangan yang datang,
ia segera membalasnya dengan gigitan ular saat kakinya melesat ke arah penyerang seperti ular berbisa yang menyerang mangsanya. Namun, alih-alih mengenai benda padat seperti yang seharusnya, kaki Izrod melesat menembus tubuh penyerangnya seolah-olah itu hanya ilusi belaka. Tak lama kemudian, tubuh penyerang itu berubah menjadi kawanan burung gagak yang menyerbu ke arah Izrod dan membatasi penglihatannya. Meskipun penglihatan Izrod terbatas, dia sama sekali tidak panik. Lagi pula, dengan tubuh emas surgawinya, dan juga pil 5 siklus, indranya yang lain masih lebih kuat dari sebelumnya. Dia mendengarkan dengan saksama melalui suara gagak dan kepakan sayap burung gagak. Untuk sesaat, seolah-olah semuanya melambat di sekitarnya dan bergerak dengan kecepatan siput. Pada saat yang sama ketika sehelai bulu hitam jatuh dari salah satu burung gagak yang lewat, telinga Izrod berkedut saat ia mendengar suara samar sesuatu yang memotong udara. Ding! Ding! Izrod bereaksi hampir seketika dan menangkis kedua serangan itu dengan pedangnya. Setelah serangan kedua, Izrod mampu melakukan kontak mata langsung dengan penyerangnya saat pedang mereka saling beradu. Tingginya sekitar 145 cm dan tubuhnya mungil. Rambutnya yang hitam panjang terurai bebas hingga ke mata kakinya. Ada topeng yang menutupi bagian bawah wajahnya yang menyembunyikan penampilannya, namun, bahkan dengan topeng itu, tetap saja sulit untuk menyembunyikan wajah halusnya sepenuhnya. Namun, yang paling menonjol adalah matanya. Matanya berwarna seperti bunga anggrek. Namun, yang diperhatikan Izrod adalah bahwa dia memiliki tatapan mata yang sama seperti yang telah dilihatnya berkali-kali di Seven Realms. "Apakah kamu Izrod?" tanya gadis itu dengan nada suara dingin. Tata krama yang baik mengharuskan Anda menanyakan nama seseorang sebelum menyerang. Namun, Anda beruntung karena kebetulan saya adalah Izrod. Izrod menanggapi dengan santai. Benar-benar beruntung, kata gadis itu sambil mendorong kunci senjata dan memanfaatkan momentum itu untuk melontarkan dirinya ke belakang. Dia melakukan salto ke belakang berkali-kali dan ketika akhirnya berhenti pada jarak sekitar 10 meter dari Izrod, dia menghilang begitu saja. Dia sangat cepat. Kecepatannya setidaknya 2 kali lipat kecepatan dasarku saat ini. Serangannya juga tepat dan tepat waktu. Baiklah, aku butuh sedikit bantuan untuk menguji beberapa hal. Izrod berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Ia agak penasaran mengapa orang ini mencarinya. Terlebih lagi, ia penasaran mengapa mereka tiba-tiba menyerangnya tanpa alasan. Ada beberapa orang yang tidak keberatan melihatnya mati beberapa kali, namun, dia tidak percaya bahwa mereka akan bersusah payah mengirim orang lain untuk mengejarnya. Satu-satunya orang yang dapat dia pikirkan adalah kelompok yang dia temui saat pertama kali bertemu Ziyi dan Guan Yu. Itu adalah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai sindikat pemburu kepala. "Apakah kamu dari sindikat pemburu kepala?" Izrod bertanya dengan santai sambil tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke sisi kirinya. Gadis itu langsung mundur sambil tetap sembunyi-sembunyi. Tatapan matanya menunjukkan keterkejutannya. Dia bisa tahu bahwa ayunan itu sama sekali tidak acak. Jika dia melanjutkan serangannya, serangan itu akan langsung mengenai lehernya dengan mudah. Jika bukan karena kelincahannya lebih tinggi darinya, dia mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Wus, wus, wus. 3 shuriken melesat di udara dan langsung menuju Izrod. Ia menendang kaki kirinya dan menghindari shuriken-shuriken itu saat shuriken-shuriken itu jatuh ke tanah tempat ia berdiri beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba, gadis itu muncul entah dari mana, ke arah yang sama dengan Izrod yang sedang mundur, sambil menebas badannya dengan salah satu belatinya. Izrod segera melonggarkan cengkeramannya pada bilah pedang di tangannya dan memutarnya hingga pedang itu sendiri terbalik saat dia memegangnya dengan pegangan terbalik untuk menghalangi belati yang datang. Wuih! Pedang badai milik Izrod menembus belati itu seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Tubuh gadis itu berubah bentuk dan segera menghilang menjadi ketiadaan. Itu adalah pedang palsu lainnya. Menarik. Dia menciptakan tiruan yang berfungsi sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri sehingga mustahil untuk membedakannya dari tubuh aslinya. Namun, tampaknya tiruan itu dapat diatasi dengan satu pukulan. Tepat saat bilah pedang Izrod menyapu benda palsu itu dan benda itu menghilang, bayangan di bawah kakinya berubah bentuk sebentar seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Pada saat berikutnya, sebuah tangan kecil yang membawa belati di dalamnya terbang ke arah Izrod dari bawah. Serangan itu sebenarnya berasal dari bayangannya. Namaku Azalea Wright, ingatlah itu. Mengenai sindikat pemburu kepala, aku tidak pernah mendengar tentang mereka.
Kata Azalea saat belatinya tertancap di tengah tubuh Izrod dan seluruh tubuhnya muncul dari balik bayangan. Aku akan mengingatnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Azalea saat dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Sosok yang ditusukkan belati Azalea mulai berkedip-kedip terus-menerus sebelum akhirnya menghilang. Itu tipuan. Kau tampaknya senang menggunakan barang palsu. Karena itu, sudah sepantasnya aku membalas budimu. Ucap Izrod sambil bayangannya berkelebat di seluruh area sekitar. Tak lama kemudian, ada lebih dari 5 bayangan Izrod yang terus berkelebat. Tubuh Izrod, termasuk sisa-sisa bayangannya yang berkedip-kedip, dikelilingi oleh angin kencang. Sekarang, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan pedang badai. Ikuti mereka. Perintah Ol saat dia dan kelompoknya mengejar kelompok Luna ke dalam kebun botani. Apa-apaan tempat ini? Taman, kata Ducheng sambil melihat sekeliling dan melihat tanaman aneh di mana-mana. Kemana mereka pergi? Salah satu anggota kelompok berkata sambil melangkah maju sambil mencari-cari di sekelilingnya. Namun, setelah berjalan maju beberapa langkah, tiba-tiba dia merasakan sesuatu perlahan merayapi kakinya. Giyah, hati-hati. Ol mencoba memperingatkan pemain itu, namun sudah terlambat. Gah! Pemain itu melihat ke bawah dan melihat sekelompok tanaman merambat telah menempel padanya. Tanaman merambat itu menjalar ke seluruh tubuhnya dan menelannya sepenuhnya ke dalam semacam kepompong tanaman. Ekspresi wajah Ol menjadi gelap saat ia memperhatikan gerakan tanaman di sekitar mereka. Kita sudah masuk perangkap. Kita akan berjuang melewatinya. Gerutu Ol sambil menyilangkan cakarnya. Meskipun dia berkata demikian, dia tahu itu tidak akan mudah. Pintu masuk tempat mereka masuk sepenuhnya tertutup oleh dinding tanaman yang kokoh. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah bahwa ada lebih dari 1, 2, atau bahkan 10 monster tanaman. Bagaimana mereka bisa melewati tempat ini? Mereka pasti langsung mati, kata Ducheng dengan ekspresi wajah yang berubah muram. Ada lebih dari 30 monster tanaman elit level 32 yang mengepung mereka dari segala arah. Beberapa waktu lalu, saat Luna dan kelompoknya memasuki Arboretum. Nana, apapun rencanamu, sebaiknya kau lakukan dengan cepat. Orang-orang itu akan menyusulmu sebentar lagi. Jia mengingatkan. Luna mengangguk dan berkata dengan nada suara tenang, semuanya, menyebarlah dan tarik musuh elit sebanyak yang kalian bisa. Semua orang terkejut dengan pernyataan Luna. Apakah rencananya sejak awal adalah untuk mati di tempat ini? 192 tak ada tempat melarikan diri di Arboretum Avalonia. Luna melihat kebingungan di wajah semua orang ketika dia meminta mereka untuk menarik musuh elit sebanyak mungkin. Jangan bilang kita lari sejauh ini hanya supaya bisa menjadi pupuk tanaman. Su Cui mengatakan apa yang ada di pikiran semua orang. Mereka percaya bahwa rencana Luna hanyalah berlari melewati Arboretum dan membiarkan perangkap tanaman merambat memperlambat mereka. Bagaimanapun, itulah yang terjadi pada mereka saat pertama kali melewati tempat ini. Luna menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku punya rencana, dan rencana itu tidak akan mengubah rencana kita untuk tetap tinggal di sini sambil menunggu kematian kita. Kita tidak punya banyak waktu sampai mereka menyusul, jadi kita harus bertindak cepat. Meskipun semua orang awalnya agak ragu, mereka tetap memilih untuk menaruh kepercayaan mereka pada Luna. Selain itu, jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa Luna bukanlah orang yang memilih metode yang membuat mereka menyerah begitu saja. Kami akan mengurusnya, Sun Guiying berkata sambil memisahkan diri dari kelompok dan mulai mengumpulkan sebanyak mungkin monster elit. Tidak lama setelah Sun Guiying beraksi, anggota kelompok lainnya berlari mengelilingi Arboretum dan menarik monster peringkat elit. Semuanya, tarik monster kalian ke tempat yang sama. Luna memberi instruksi. Seperti yang Luna katakan, anggota kelompoknya mengumpulkan monster elit yang mereka serang ke satu tempat. Namun, sungguh menakutkan melihat setidaknya 30 monster peringkat elit menyerbu ke arah mereka semua pada saat yang bersamaan. Selama perjalanan untuk menyelesaikan misi mereka, Luna dan kelompoknya dipandu melewati tempat yang dikenal sebagai Arboretum Avalonia. Secara mengejutkan, tempat itu tidak memiliki tanda yang memiliki banyak monster tanaman elit yang mengintai bersama dengan berbagai perangkap yang terbuat dari tanaman merambat dan tanaman. Luna dan kelompoknya butuh waktu yang cukup lama untuk berhasil melewati tempat ini dengan selamat. Itu jelas bukan tempat yang ingin mereka kunjungi lagi dalam waktu dekat, namun, saat-saat genting menuntut tindakan genting.
Nana, sekarang saat yang tepat untuk melakukan apapun yang telah kau rencanakan. Kata Jia saat para monster elit bersiap untuk menyerbu mereka. Luna menunggu sedikit lebih lama hingga semua monster elit akhirnya berada dalam jangkauan. Tepat saat monster pertama hendak menyerang dengan tanaman merambatnya yang ditutupi duri, Luna membuka mulutnya saat gelombang sihir yang kuat memenuhi area di sekitarnya. Diam! Suara Luna bergema di seluruh kebun bunga. Dia tidak hanya menggunakan sihir suaranya tetapi juga memasukkan esens ke dalamnya, meningkatkan efektivitasnya secara keseluruhan. Saat suara Luna bergema di dalam arboretum, monster tanaman elit yang hendak menyerbu mereka tiba-tiba berhenti. Setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Monster tanaman yang tadinya begitu aktif dan gaduh kini berbaur dengan tanaman di sekitarnya. Seolah-olah mereka bukan lagi tanaman monster, tetapi sebaliknya, mereka hanyalah bagian normal dari taman. Kecuali seseorang mengenal mereka sebelumnya, hampir mustahil untuk mengetahui bahwa mereka ada. Menakjubkan, Su Cui bergumam saat dia menyaksikan monster tanaman elit yang sekarang tidak aktif. Mereka akan tiba dalam beberapa detik. Kita harus keluar dari jangkauan serangan monster sebelum itu atau kita akan menjadi target mereka saat mereka sadar. Kata Luna saat dia sudah mulai menjauh dari lokasi mereka saat ini. Semua orang segera mengikuti Luna. Mereka menggigil membayangkan berada di tempat itu ketika monster-monster itu mulai bergerak lagi. Tidak mungkin orang-orang yang mengejar mereka bisa selamat dari serangan seperti itu. Aku tidak pernah tahu kalau kamu begitu licik, Nana, kata Jia sambil menyeringai. Apa yang kau harapkan saat dia berada di dekatmu? Sun Guiying berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang kau bicarakan? Aku ingin kau tahu bahwa aku adalah wanita yang elegan dan berkelas dengan selera yang tinggi. Jia berkata dengan nada sombong dan jenaka. Kelas atas. Berkelas. Siapa kamu dan apa yang telah kamu lakukan pada Jia? Kata Su Cui. Jia mendengus dan berbalik ke arah Luna dan bertanya, sekarang apa? Apakah kita terus berlari sampai kita mencapai pintu keluar lainnya? Tidak, kami akan kembali dan bertarung. Kata Luna sambil tiba-tiba berhenti berlari. Semua orang tercengang, berbalik dan melawan. Bukankah mereka hanya mencoba melarikan diri? Selain itu, setidaknya ada 30 monster elit yang menunggu di sana bersama dengan sekelompok pemain yang mengejar mereka. Bertarung, tapi, tidak mungkin mereka bisa selamat dari gerombolan monster elit itu. Sterry berkata dengan suara panik. Sejujurnya, dia tidak ingin kembali dan melawan mereka. Itu benar. Namun, bahkan jika mereka berhasil menerobos, itu seharusnya memberi kita lebih dari cukup waktu untuk melarikan diri dari tempat ini. Mengapa harus kembali dan mengambil risiko? Tanya Yulan. Karena itu adalah hal terakhir yang mereka harapkan. Jika kalian semua benar-benar ingin terus melarikan diri, maka aku tidak akan mencoba membujuk kalian untuk tidak melakukannya. Namun, mereka mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Bagi mereka, kita hanyalah mangsa yang ketakutan yang lari dari para pemburu. Kurasa sudah saatnya para pemburu menjadi yang diburu. Luna menjawab dengan tenang. Semua orang terdiam. Memang, rasanya tidak enak diburu seperti binatang dan bahkan tidak mencoba melawan. Apakah mereka ingin melarikan diri? Tentu saja tidak. Namun, jika 10 lawan 6, mereka tidak akan punya kesempatan. Namun, Luna terdengar percaya diri dan kepercayaan diri itu mulai mengalir kepada mereka. Selama situasi ini, Luna tidak pernah panik atau kehilangan ketenangannya. Seolah-olah dia tahu persis apa yang harus dilakukan di setiap kesempatan dan tidak ragu untuk membuat keputusan penting. Saat ini, bahkan jika ada 20 pemain yang mengejar mereka, mereka percaya bahwa Luna akan memiliki rencana untuk itu. Kau benar. Aku lelah berlari. Ayo lakukan dengan caramu, Nana. Kata Jia dengan antusias. Segera setelah Jia berbicara semua orang, bahkan Sterry yang paling takut dengan situasi tersebut, setuju untuk mengikuti rencana Luna. Kalau begitu, begini rencananya. Luna mulai menjelaskan tindakan mereka selanjutnya. Tinggalkan dia, fokus untuk menerobos. Sue Hong, Hulong, cobalah untuk menarik perhatian monster di lapisan luar. All memerintahkan sambil menerjang salah satu monster elit dengan cakar di tangannya. Menyebalkan sekali. Kakak All, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Kata Du Cheng dengan nada frustrasi sambil terus maju bersama kelompoknya. Namun,
Gerakan mereka terbatas karena mereka diserang dari segala arah. Tidak hanya itu, ada perangkap tanaman merambat di tanah dan jika salah satu dari mereka menginjaknya, perangkap itu akan melilit kaki mereka dan melumpuhkan mereka untuk sementara. Namun, meskipun peluangnya sangat besar, All dan kelompoknya mampu maju dengan kecepatan yang stabil. Meskipun dua anggota kelompok mereka telah terperangkap dan terbunuh karena perangkap tanaman merambat dan kemudian diserbu oleh monster tanaman, mereka masih terorganisasi dengan baik dan pemain di atas rata-rata. Kita hampir selesai, kata Ducheng bersemangat saat dia melihat celah yang jelas di depan. Untungnya, mereka semua adalah kelas DPS dan dengan gabungan damage yang mereka hasilkan, mereka mampu menyingkirkan beberapa monster elit dengan memfokuskan serangan mereka ke target yang sama. Ini memberi mereka ruang untuk bermanuver keluar dari pengepungan. Wuih, sebuah anak panah melesat entah dari mana dan langsung menusuk salah satu pemain yang mencoba melarikan diri dari kepungan. Pemain itu menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya dan mereka terpaku di tempat oleh anak panah itu dan tidak dapat bertindak. Tidak lama setelah pemain itu terkena anak panah, cahaya suci turun dari atas dan mengenainya. Kemudian, tidak butuh waktu lama bagi monster elit untuk memanfaatkan kondisi pemain yang melemah itu dan menghabisinya. Begitu saja, kelompok All kini tinggal tersisa 7 pemain. Itu mereka. Mereka masih hidup, kata Ducheng dengan nada terkejut. Ekspresi wajah All menjadi gelap saat melihat sekelompok pemain wanita di depannya. Tak satu pun dari mereka yang maju dan malah duduk dengan sabar sambil menyerang mereka dari jarak jauh. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana mereka bisa melewati ini tanpa terbunuh oleh sekelompok besar monster ini? Tidak mungkin. All bergumam pada dirinya sendiri saat matanya terbelalak karena menyadari sesuatu. Ini sangat memuaskan, kata Sucui dengan senyum menawan di wajahnya. Dialah yang melepaskan anak panah yang membuat pemain yang terakhir kali mati itu tertegun. Sepertinya jumlah mereka sudah tinggal 7 orang. Kita sebenarnya bisa menghabisi mereka, kata Jia. Namun, dia agak kecewa karena dia bukan kelas jarak jauh dan tidak bisa memberikan banyak bantuan dalam serangan ini. Itulah tujuannya. Sucui, Yulan, teruskan serangan jarak jauh. Pastikan untuk menggunakan skill crowd control yang kalian miliki terlebih dahulu. Dengan begitu, peluang mereka untuk dihabisi oleh monster tanaman elit akan lebih besar. Kata Luna sambil melemparkan Superior Holy Smite lagi dan menyerang salah satu pemain lainnya. Meskipun bukan jurus pengendali massa, cooldown-nya hanya 2 detik dan waktu penyebarannya instan. Belum lagi, jurus ini memiliki jangkauan yang luas sehingga sangat cocok untuk situasi mereka saat ini. Dengan senang hati, ucap Yulan saat tongkat sihir tipis berwarna aqua di dalam dirinya mulai memancarkan energi sihir. Tak lama kemudian, pusaran air muncul di atas kepalanya. Ia menunjuk ke depan dengan tongkat sihirnya ke arah All dan kelompoknya saat rentetan peluru air melesat keluar dari pusaran air. Sucui mengarahkan bidikannya dengan busurnya dan melepaskan anak panah. Saat setengah jalan melesat, ujung anak panah itu terbuka dan melepaskan jaring yang melilit salah satu pemain musuh dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Kakak All, apa yang akan kita lakukan? Kata Ducheng sambil berjuang menghindari tanaman merambat yang datang, juga rentetan serangan yang datang dari depan mereka. Kalau terus begini, mereka semua akan mati di tempat ini. Bagaimana mereka bisa menghadapi bos mereka kalau itu terjadi? Mereka tidak akan punya muka lagi untuk ditunjukkan. Ah! Salah satu pemain terkena peluru air yang memperlambat laju mereka dan menyebabkan mereka tidak sengaja menginjak perangkap tanaman merambat. Tak lama kemudian, baik dia maupun pemain yang tertangkap jaring Sucui mengalami nasib yang sama. Mereka telah berkurang dari 10 pemain, menjadi 5 pemain dalam hitungan menit. All tetap diam karena tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka tidak dapat berbalik dan mundur karena dinding tanaman menghalangi jalan keluar mereka. Hanya ada 2 pilihan yang tersisa bagi mereka, melawan monster, membunuh pemain di depan mereka dan entah bagaimana melarikan diri, atau kemungkinan besar mati perlahan satu persatu sampai tidak ada yang tersisa. Situasi ini tidak ada harapan. Kita berhasil. Kita benar-benar akan mengalahkan 10 pemain, kata Jia sambil melompat-lompat penuh energi. Meskipun itu semua berkat rencana Luna, dia tetap merasa senang hanya dengan berada di sana untuk menyaksikannya secara langsung. Tidak seorang pun mungkin akan percaya padanya jika dia menceritakan kisah ini kepada mereka. Wuih,
Jantung Luna tiba-tiba berdebar kencang saat dia merasakan bahaya yang kuat datang dari belakang mereka. Namun, sebelum dia bisa memperingatkan temannya, semuanya sudah terlambat. Sebaliknya, dia segera mengeluarkan Healing Essence. Tepat saat dia bersorak, sebuah tombak berantai menembus Sun Guiying dan menancap di tubuhnya. Sun Guiying melihat HP-nya turun dengan cepat saat seluruh tubuhnya tiba-tiba ditarik seperti boneka kain dan terlempar kembali ke arah asal tombak itu. Tubuhnya terseret di tanah hingga ia tiba tepat di depan kaki seseorang. Namun, tubuhnya lumpuh sehingga ia tidak dapat mengangkat kepalanya. Luna dan kelompoknya tercengang. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat sekelompok pemain baru telah tiba di tempat kejadian. Dari apa yang terdengar, mereka tampaknya berada di pihak yang sama dengan All. Ini buruk, gumam Jia karena ekspresi cerianya telah lama menghilang. Luna menatap dingin ke arah pemain yang berdiri di dekat bagian depan kelompok bersama 11 pemain lain bersamanya. Menyedihkan, kau bahkan tidak bisa menghadapi segerombolan wanita sendirian, All. Sebuah suara sombong terdengar yang membuat All merasa lega sekaligus menyesal. Itu bos. Bahkan kakak Savage ada di sini. Du Cheng berkata dengan bingung. Mereka hanya beruntung, Savage. Kata All dengan ekspresi wajah yang berubah muram saat menanggapi pemain yang baru saja berbicara dengan nada sombong sambil melilitkan rantai di tangannya. Orang yang bernama Savage adalah orang yang sama yang melemparkan tombak ke Sun Guiying. Apa yang harus kita lakukan, bos? Tanya Savage kepada pemain yang berdiri di depan kelompok. Tentu saja, pemain itu adalah pemimpin organisasi Fatal Touch, Silent Steps. Jangan sentuh tabib itu, dia milikku. Sedangkan yang lainnya, bunuh saja mereka. Kata Silent Steps tanpa ragu sedikit pun. 193 saya mengalah. Kecepatannya meningkat lagi. Dia lebih cepat dariku bahkan saat Flickering Steps-ku aktif. Saat ini, Izroth dan Azalea terlibat dalam pertarungan cepat. Awalnya, setelah menggunakan skill Flickering Steps, Izroth unggul dalam hal kecepatan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Azalea untuk mendapatkan kembali keunggulan kecepatannya atas Izroth setelah menggunakan semacam skill gerakan. Yang paling mengejutkan Izroth adalah kelincahannya saat ini mencapai 2208 poin dan Azalea masih sedikit lebih cepat darinya. Tidak hanya itu, kelincahannya tampaknya masih terus meningkat. Ini adalah pertama kalinya Izroth dikalahkan dalam hal kecepatan murni di RML saat menggunakan Flickering Steps-nya. Bagaimanapun, itu adalah skill peringkat S dan peningkatan kelincahan yang diberikannya sangat besar. Bahkan kelas berbasis kelincahan murni lainnya seharusnya tidak dapat mengimbangi kecepatannya begitu dia menggunakannya. Namun, Azalea membuktikan sebaliknya. Ding, ding, pedang badai milik Izroth terus menangkis serangan belati Azalea. Dia bagaikan bayangan yang cepat berlalu dan sosoknya yang kecil membantu gerakan cepatnya saat dia berputar mengelilingi Izroth sambil menyerang, membuatnya lebih sulit dari biasanya untuk melacak gerakannya. Bahkan dengan kecepatan ini, dia masih bisa membidik titik vitalku sambil menyerang dari titik butaku. Kebanyakan orang akan merasa dirugikan dengan tubuh sekecil itu, tetapi dia menemukan cara untuk memanfaatkannya. Izroth tiba-tiba menyerang dengan pedang badai miliknya, tetapi serangannya ditangkis oleh Azalea. Namun, kilatan cepat menyerang Azalea tanpa peringatan apapun. Izroth menggunakan skill First Sword Form, Converging Paths untuk melancarkan serangan langsung setelah serangan pertamanya ditangkis. Wuih, pedang Izroth menembus tubuh Azalea saat tubuhnya sekali lagi berubah menjadi kawanan gagak yang berhasil menghindari serangan. Tubuh aslinya segera muncul kembali saat dia melanjutkan serangannya terhadap Izroth. Waktu reaksinya tidak buruk. Senyum riang muncul di wajah Izroth saat ia terus menangkis serangan yang datang dengan sikap acuh tak acuh. Azalea menyipitkan matanya sambil mengernyitkan alisnya. Pukulan terakhir itu hampir mengenai dirinya. Tidak hanya itu, dia juga belum mendaratkan pukulan telak pada Izroth selama ini dan jelas bahwa dia lebih unggul dalam hal kecepatan. Yang juga membuatnya frustrasi adalah Izroth hampir menyerangnya berkali-kali, tetapi dia mengubah arah serangannya di saat-saat terakhir dan nyaris saja mengenai sasaran. Rasanya juga seolah-olah kemanapun dia mengarahkan belatinya untuk menyerang, pedang Izroth secara ajaib muncul untuk menyambutnya. Mirip dengan sepotong logam yang tertarik ke magnet. Dalam kasus ini, belatinya adalah magnetnya. Ada hal lain yang membuatnya khawatir, yaitu fakta bahwa sudah sekitar 10 detik dan Izroth tampaknya tidak melambat sedikitpun. Namun,
yang paling mengganggu Azalea adalah ekspresi riang yang ditunjukkan Izroth di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda panik dan seolah-olah dia memegang kendali penuh atas pertempuran itu. Entah mengapa, dia merasa bahwa jika dia terus bertarung dengan cara ini, dia pasti akan kalah. Oleh karena itu, dia harus melakukan sesuatu yang tidak terduga untuk mengalahkannya. Tepat saat Azalea sedang memikirkan tindakan selanjutnya, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa menimpanya. Dia segera mengetuk tanah dengan kakinya, berputar mundur di udara dengan gerakan salto, dan mendarat dengan selamat sekitar 10 meter dari Izroth. Azalea menatap tajam ke arah matanya. Bahkan dari jarak sejauh ini, dia bisa merasakan tekanan yang sama yang mencoba melahapnya. Namun, dia tetap kuat dan tidak menyerah padanya. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat, itu terasa jauh lebih lama dari yang sebenarnya. Setelah perasaan itu menghilang, dia berlari ke arah Izroth dan melemparkan salah satu belati di tangannya langsung ke arahnya. Kelihatannya jauh lebih lemah daripada teknik yang sebenarnya. Namun, itu sudah diduga. Tetap saja, tidak ada efek sama sekali, sungguh tidak terduga. Kekuatan tekadnya pasti cukup tinggi. Izroth menggunakan skill Soul Pressure dengan 16 poin essence yang diinfuskan ke dalamnya. Meskipun itu hanya 10% dari total essence miliknya, itu tetap jumlah yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Namun, Azalea tidak hanya berhasil menghadapinya secara langsung, tetapi daya tahannya cukup kuat untuk menguras 10 poin essence Izroth tambahan. Izroth tidak mau melanjutkan lebih jauh dan berhenti menggunakan Soul Pressure. Lagi pula, ia hanya ingin menguji skill itu sendiri dan juga melihat bagaimana Azalea akan meresponsnya. Ia tidak ingin mengambil risiko mengalami Soul Weakness di tengah pertempuran ini. Sejujurnya, Izroth menikmati pertarungan ini. Baginya, ini adalah pertarungan paling memuaskan yang pernah ia alami di RML. Termasuk konfrontasi yang ia alami di dalam Chaotic Dogma Realm. Pada akhirnya, semua orang kewalahan oleh statistik kelincahannya yang mengerikan dan akhirnya tidak mampu bereaksi terhadap serangannya. Pemain lain yang paling mendekati kecepatannya adalah Aegis. Namun, pada akhirnya, bahkan dia tidak mampu bereaksi tepat waktu karena kurangnya kelincahannya. Itulah sebabnya setelah bertukar beberapa serangan pertama, Izroth memutuskan untuk tidak menggunakan pertempuran ini untuk menguji efek yang melekat pada pedang badai. Ia merasa bahwa menggunakan keterampilan yang melekat pada senjata tingkat epik akan menghilangkan kenikmatan dari pertarungan ini. Alasan lainnya adalah meskipun pertarungan ini baru dimulai kurang dari 1 menit yang lalu, Izroth merasakan belenggu pada tubuh Heavenly Golden Body miliknya terlepas. Ia dapat menerobos ke tahap berikutnya dari tubuh Heavenly Golden Body kapan saja. Selain itu, skill Well Temperate yang ia peroleh dari meminum pil Heart of the Heavenly Dragon semakin kuat. Wuih, belati itu menembus bayangan Izroth saat dia menggeser tubuhnya ke samping untuk menghindari belati yang datang. Namun, pada saat yang sama, belatinya menembus bayangan Izroth, Azalea telah menghilang dari pandangan. Lagi, Izroth menggerakkan pedang badainya ke bawah. Begitu dia melakukannya, sebuah belati melesat keluar dari bayangannya dengan tangan yang menempel padanya dan diarahkan tepat ke tubuhnya. Namun, yang mengejutkannya, saat belati itu menyentuh pedangnya, bukan hanya belati itu yang menghilang, tetapi tangan yang mencengkeramnya pun ikut menghilang. Itu palsu. Wuih. Izroth merasakan sesuatu menyentuh punggungnya dengan ringan dan langsung bergerak maju dan berbalik menghadap ke arah serangan yang baru saja ditujukan padanya. Hanya selangkah dari tempatnya berdiri beberapa saat lalu, Azalea berdiri di sana dengan belati yang sama yang dia lemparkan sebelumnya, tergenggam erat di tangannya. Entah mengapa, dia merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Tanpa disadari, sebuah senyuman terbentuk di balik topeng wajahnya. "Aku memukulmu," kata Azalea. Itu adalah pertama kalinya dia berhasil memukul Izroth dengan telak. Namun, dia berbicara tanpa berpikir yang membuatnya merasa sedikit malu. Lagi pula, bagaimana dia bisa tanpa malu merasa lega setelah hanya memukulnya 1 kali. Izroth merasa sangat terkejut saat senyum kecil muncul di wajahnya. Azalea menggunakan tipuan bukan hanya sekali, tetapi 2 kali sebelum melancarkan serangannya yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil menyentuhnya dengan serangan yang berhasil saat dia menggunakan Flickering Steps. Azalea telah menunggu hingga saat yang tepat untuk menggunakan skill yang memungkinkannya melompat ke lokasi yang sama dengan belati yang dilemparnya sebelumnya. Begitu dia melempar belati,
dia telah menyiapkan skill bayangannya sebelum menggunakan finish dan segera menghentikan gerakannya. Kemudian, saat dirinya yang palsu menyerang Izroth dari bawah, dia berteleportasi ke belakang Izroth di mana belatinya berada dan berhasil menyerangnya. Ketiga serangan itu terjadi begitu cepat dan Azalea mampu mengatur waktu serangannya dengan sangat tepat dan sangat presisi. Jika dia menunda tindakannya sedikit saja, seluruh serangannya akan gagal. Namun, bukan itu saja alasan Izroth tersenyum tipis. Ia merasakan belenggu di sekujur tubuhnya terlepas saat gelombang energi menyegarkan mengalir ke sekujur tubuhnya. Pada saat Azalea berhasil memukulnya, fisik tubuh emas surgawi miliknya akhirnya berhasil menembus ke tahap berikutnya. Saya hampir lupa betapa nikmatnya terbebas dari belenggu. Nama keterampilan, tubuh emas surgawi. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, 3/10. Peringkat keterampilan, S. Pasif, semakin sering pengguna skill ini bertarung, semakin kuat tubuhnya, yang akan meningkatkan semua statistiknya secara permanen. Meningkatkan semua indera pengguna hingga 120%. Statistik buff saat ini, HP, 2000. Serangan, 80. Kekurangan, 80. Agi, 80. Asteris tanda hubung lebih besar dari peningkatan kapasitas energi I pasif plus 50 energi maksimum. Asteris tanda hubung lebih besar dari resistensi fisik I pasif plus 5% resistensi fisik. Asteris tanda hubung lebih besar dari resistensi magis I pasif plus 5% resistensi magis. Asteris tanda hubung lebih besar dari poison resistance I pasif, pengguna skill ini tahan terhadap beberapa bentuk racun. Asteris tanda hubung lebih besar dari generasi pertempuran I pasif, meregenerasi 25+1% dari HP maksimum pengguna, HP pengguna setiap 5 detik saat dalam pertempuran. Deskripsi, keterampilan yang diciptakan oleh Izroth, semakin sering pengguna bertarung, semakin kuat mereka nantinya. Efek khusus, keterampilan ini tidak dapat dinaikkan levelnya menggunakan poin keterampilan, pengguna harus mengalami banyak pertempuran untuk lebih maju. Nama, Izroth, EXP, 27%, 449.554 EXP hingga level berikutnya. Level, 34 poin stat, 12. Judul, Pelindung Ama Harpe. Kelas, Master Tempur. HP poin hit, 4.300 plus 8%, 4.644. Energi, 150. Serangan, 1710 plus 8%, 1847. Pertahanan DEF, 215 plus 8%, 232. Ketangkasan Agi, 455 plus 8%, 491. Sihir MAG, 5 plus 8%, 5. Resistensi fisik, 20%. Resistensi sihir, 20%. Keberuntungan, 1. Pencurian nyawa, 3%. Akhirnya aku mencapai tonggak pertama sejati dari tubuh-tubuh emas surgawi. Perbedaan kekuatannya bagaikan perbedaan siang dan malam. Namun, statistik dasarku yang lain masih sedikit kurang. Beberapa perlengkapan yang dimiliki Izroth masih di bawah level 20, oleh karena itu, statistik HP dan pertahanannya sangat kurang untuk levelnya saat ini. Hal yang sama juga berlaku untuk statistik kelincahan dasarnya, namun, statistik tersebut masih jauh lebih baik daripada dua statistik lainnya. Harus kuakui, aku masih penasaran mengapa kau memilih menyerangku. Ucap Izroth dengan nada riang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau mendapat peringkat pertama selama acara itu, kan? Karena itu, kupikir kau pasti sangat terampil. Jadi, aku ingin menguji keterampilanmu secara langsung. Ternyata aku tidak salah melakukannya. Azalea berkata dengan nada suara tenang sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dengan belatinya disilangkan dan diangkat di depannya saat dia mengambil posisi menyerang. Suaranya tidak lagi sedingin dan sedingin saat pertama kali menyerang Izroth. Sekarang, ada sedikit rasa hormat yang tersembunyi di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang pernah ditemuinya mampu mengimbanginya saat ia menggunakan skill Dance of Phantoms miliknya. Namun, hampir seolah-olah Izroth dapat melihat dan memprediksi setiap gerakannya. Ini adalah pertama kalinya ia merasa sangat frustrasi terhadap sesuatu. Aku tidak menyadari bahwa aku telah menjadi begitu populer. Izroth bercanda. Hanya ada beberapa detik tersisa pada langkah berkedipnya. Saat Izroth berdiri di sana,
angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan mulai bergerak menuju pedang badainya. Azalea menggeser kakinya ke belakang dan menendang sambil berlari lurus ke arah Izrod. Meskipun dia masih cepat, tarian hantu miliknya baru saja berakhir sehingga kecepatannya sangat berkurang. Meskipun, karena kau tampak begitu tulus, aku tidak akan bersikap tidak sopan. Ucap Izrod saat aura yang mendominasi terbentuk di sekitar pedang badai miliknya. Jika seseorang mengamati dengan seksama, mereka akan dapat melihat pusaran samar terbentuk di sekitar pedang Izrod. Izrod mengayunkan pedangnya dengan santai. Namun, ayunannya tampak sangat lambat dan bergerak seperti siput. Namun, bukan itu masalahnya, faktanya, serangannya begitu cepat sehingga bayangan Izrod bertahan lebih lama dari biasanya. Sebenarnya, ayunannya sudah pergi untuk mencari targetnya. Azalea tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan saat itu juga, ia merasa jantungnya berdebar kencang. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat celah panjang yang bersih muncul di jalannya dan tepat di antara kedua kakinya. Celah itu membentang dari posisi Izrod saat ini hingga setidaknya 10 meter jauhnya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan aura menakutkan yang diikuti oleh hembusan angin kencang yang menghantam tubuhnya dan menyebabkan rambut panjangnya berkibar liar di belakangnya. Dia sudah berhenti bergerak karena dia sangat terkejut. Serangan apa itu? Dia bahkan tidak bisa mengikutinya dengan matanya apalagi bereaksi tepat waktu. Dia berdiri di sana diam sejenak sebelum mengeluarkan desahan kecil tak berdaya saat dia memutar belatinya dan mengembalikannya ke sarungnya yang menempel di lengan bawahnya. Aku menyerah. Ucap Azalea sambil memejamkan mata seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia tahu bahwa jika Izrod mau, dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan serangan terakhir itu. Namun, entah mengapa, dia memilih untuk mengampuni Azalea. Baginya, apapun yang terjadi setelah itu, dia sudah kalah saat itu. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan ini. Izrod mengembalikan pedang badainya ke sarungnya dan pada saat yang sama, sosoknya akhirnya berhenti berkedip. Pertarungan berakhir pada saat yang sama ketika langkah berkedipnya habis. Hampir seperti dia telah merencanakannya untuk berakhir seperti itu sejak awal. Tidak buruk, kata Izrod sambil berjalan melewati Azalea dan melanjutkan jalan yang sama seperti sebelum diserang olehnya. Ia bisa tahu bahwa Azalea tidak punya niat jahat terhadapnya. Meskipun metodenya agak tak terkendali, pada akhirnya, dia hanya mencari tantangan yang bagus. Ditambah lagi, Izrod berhasil memperoleh beberapa keuntungan dari pertempuran ini. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyelamatkannya pada akhirnya dan melanjutkan perjalanannya. Tunggu, teriak Azalea saat melihat Izrod berjalan menjauh darinya. Izrod menoleh untuk melihat apa yang diinginkan Azalea. Namun, dia tidak pernah menyangka akan disambut oleh pemandangan yang menantinya. Saya ingin berlatih di bawah bimbingan Anda, Tuan. Kata Azalea dengan nada serius sambil bersujud. 194 aku tidak akan ditolak. Tuan, Izrod sedikit terkejut dengan permintaan yang tiba-tiba itu. Dulu di 7 alam, ada banyak orang yang rela membunuh agar Izrod menjadi tuan mereka meskipun usianya masih muda, namun, dia selalu menolaknya. Namun, dia tidak lagi berada di Seven Realms. Saat ini, dia berada di alam yang tidak dikenal dan saat ini berada di dalam RML. Setidaknya, ini adalah tempat terakhir yang dia harapkan untuk meminta izin berlatih di bawahnya. Ini bukan berarti dia tidak memberikan nasihat atau bantuan kepada beberapa orang, tetapi dia tidak pernah mengambil murid sejati. Alasan utamanya adalah, sejujurnya, dia tidak pernah bertemu kandidat yang cocok. Setiap kali dia bertanya kepada seseorang mengapa mereka ingin berlatih di bawahnya, mereka selalu memberikan jawaban umum yang sama. Aku berjanji pada seseorang untuk menjadi lebih kuat. Saya ingin membalas dendam. Saya ingin belajar dari yang terkuat. Saya ingin melindungi orang-orang yang saya cintai. Izrod telah mendengar hampir semua hal yang perlu didengar. Namun, setiap orang yang ditemuinya memiliki satu kesamaan yang tidak dimiliki oleh mereka semua. Itu bukan bakat atau motivasi, melainkan hati Dao yang pantang menyerah. Ada banyak kultivator yang percaya bahwa menunjukkan tanda-tanda emosi atau perasaan adalah kelemahan. Oleh karena itu, mereka akan mengubur segalanya dan mengabaikan hati Dao mereka. Namun, mereka yang benar-benar ingin mencapai puncak memahami bahwa hati Dao yang pantang menyerah adalah persyaratan mutlak tanpa kecuali. Lagi pula, jika seseorang tidak mampu memahami dirinya sendiri,
apa harapan yang mungkin mereka miliki untuk memperoleh pemahaman sejati tentang Dao surgawi? Hati Dao adalah sesuatu yang tidak dapat diajarkan dan harus ditingkatkan oleh diri sendiri. Permintaan Azalea telah membangkitkan beberapa kenangan lama yang telah lama ditinggalkan Izrod. Namun, kenangan tersebut seharusnya berada di 7 alam tempat mereka diciptakan, bukan di kehidupan baru ini. Saya yakin seseorang tidak akan mengajukan permintaan yang tidak tahu malu seperti itu setelah melancarkan serangan mendadak terhadap seseorang. Ucap Izrod dengan senyum riang di wajahnya. Aku tidak akan meminta maaf untuk itu. Jika kau ingin menyebutku tidak tahu malu, maka aku akan menerima beban itu. Aku harus menguji kekuatanmu dan itu adalah satu-satunya cara yang pasti untuk melakukannya. Namun, jika kau ingin menghukumku atas tindakanku maka aku menyerahkan diriku pada belas kasihanmu. Tapi, itu tidak akan mengubah permintaan yang telah kubuat. Azalea berkata sambil mengangkat kepalanya dan menatap Izrod dengan tatapan penuh tekad di matanya. Izrod tahu bahwa Azalea tidak berbohong saat dia mengatakan akan menyerahkan dirinya pada belas kasihannya. Dari sorot matanya, dia siap menghadapi segala konsekuensi atas tindakannya. Terlebih lagi, dia tidak mencoba meminta maaf atau mencoba memutarbalikkan kata-katanya menjadi sesuatu yang lain. Dia mengerti apa yang telah dia lakukan, apa yang dia minta, dan apa yang dia inginkan. Oh, sepertinya aku terus meremehkan manusia di alam ini. Kalau begitu aku akan terus terang, mengapa kau ingin berlatih di bawah bimbinganku? Bahkan tanpa memperhitungkan fakta bahwa kelas kita berbeda, seharusnya ada banyak panduan pemain yang menjelaskan semua yang perlu kau ketahui. Ucap Izrod sambil menatap mata Azalea, namun, seolah-olah tatapannya menembus mata Azalea. Bukan pemandu yang aku cari. Aku sudah berjanji, kata Azalea. Izrod sedikit kecewa dengan kata-kata Azalea. Tampaknya, pada akhirnya, dia akan memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Aku berjanji pada diriku sendiri. Janji bahwa aku tidak akan pernah membiarkan diriku berjalan di jalan yang rusak lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi seperti dulu. Aku tidak punya pilihan selain melewati semua orang yang menghalangi jalanku. Memang benar bahwa bagi orang lain ini hanyalah permainan, bagiku ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menjalani hidup yang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan diriku diingkari, kata Azalea dengan tegas. Aku tidak akan menolak diriku sendiri. Itu hanya beberapa kata, namun, ada kekuatan yang luar biasa di baliknya. Tidak menolak diri sendiri mungkin tampak seperti sesuatu yang wajar bagi setiap makhluk hidup, tetapi itu sama sekali tidak terjadi. Itu adalah tugas yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sama sulitnya dengan meraih surga itu sendiri. Izrod berdiri di sana diam sejenak sambil mengamati Azalea. Beberapa saat kemudian, ia memejamkan mata dan berbalik untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Azalea terguncang di dalam hatinya saat ia melihat punggung Izrod saat ia berjalan pergi. Ia tahu bahwa Izrod adalah seorang ahli tidak hanya dalam RML tetapi juga di dunia nyata. Bagaimanapun, naluri bertarungnya, waktu reaksinya, serta caranya mempertahankan penampilan yang benar-benar tenang dan kalem selama pertarungan menunjukkan hal itu dengan jelas. Itulah sebagian alasan sebenarnya mengapa dia ingin berlatih di bawah bimbingan Izrod. Mudah untuk mempelajari mekanisme permainan, tetapi tidak semudah itu untuk mempelajari cara menjadi ahli sejati. Mengatakan bahwa dia kecewa adalah pernyataan yang meremehkan. Dia telah bertarung melawan banyak pemain yang dikabarkan sebagai yang terbaik atau terkuat dalam mencari seseorang seperti Izrod. Namun, mereka semua ternyata tidak sesuai dengan reputasi mereka. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk menemukan orang lain seperti Izrod? Apakah kau akan ikut atau ingin tetap di sana? Kebetulan saja saat ini aku sedang kekurangan teman dalam perjalanan ini, kata Izrod tanpa menghentikan langkahnya. Azalea tercengang saat mendengar kata-katanya. Apakah itu berarti dia menerima permintaannya? Dia belum memberinya jawaban yang jelas, tetapi sepertinya dia tidak sepenuhnya menentangnya karena dia menyambutnya dalam perjalanannya. Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot mengatakan apapun. Dia yakin bahwa dia masih memutuskan apakah akan menerima permintaannya atau tidak. Jika memang demikian, maka dia akan menghabiskan waktu perjalanan ini untuk membuktikan dirinya lebih jauh jika perlu. Azalea segera berdiri dan melesat menuju lokasi Izrod tanpa sepatah kata pun saat dia berjalan di sisinya tanpa suara, tetapi sedikit di belakangnya.
Jembatan tali itu seharusnya tidak terlalu jauh dari sini. Setelah itu, detail informasinya menjadi sedikit lebih samar. Namun, jika aku bisa mendapatkan inti api dengan kualitas yang lebih tinggi, semuanya akan sepadan pada akhirnya. Izrod melanjutkan perjalanannya menuju Blazing Tempest Domain. Meskipun sekarang ia bertemu dengan beberapa orang tak terduga di sepanjang jalan. Ini buruk. Luna bergumam pada dirinya sendiri saat mengaktifkan skill yang terpasang pada cincinnya yang disebut Eye of the Wolf. Skill itu memungkinkannya untuk melihat sekelilingnya dengan lebih detail dan meningkatkan inderanya. Dari apa yang terlihat, tampaknya tidak ada jalan keluar. Pikiran pertama Luna adalah mungkin mereka seharusnya terus berlari saat mereka sudah berada di depan. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Jika mereka terus berlari ke arah sebelumnya, pada akhirnya mereka akan bertemu dengan Silent Steps dan kelompoknya. Meskipun situasi ini buruk, akan jauh lebih buruk jika mereka berhadapan langsung dengan kelompok itu. Paling tidak, Luna dan kelompoknya sudah familiar dengan area khusus ini dan memiliki semacam keunggulan di kandang sendiri. Selain itu, masih ada lebih dari 20 monster tanaman elit yang tersisa yang mungkin dapat mereka gunakan untuk keuntungan mereka. Belum lagi berbagai perangkap tanaman merambat dan spora yang ada di sekitar. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa Silent Steps dan kelompoknya tidak menyadari perangkap di sekitarnya. Kau lepaskan dia. Jia merengut sambil melotot marah ke arah Savage yang telah menyerang Sun Guiying. Hahaha, lucu juga ya kalau orang di posisi kamu itu mikir mereka bisa peduli sama orang lain selain diri mereka sendiri. Kata Savage sambil tertawa terbahak-bahak penuh ejekan. Sun Guiying melotot ke arah Savage. Ia merasa dipermalukan karena ditarik di depan kakinya seperti boneka kain. Ia mencengkeram busur panjang di tangannya dengan erat dan mencoba menarik anak panah, namun, sebelum ia sempat melakukannya, sebilah pisau jatuh tepat di lehernya. Pedang itu diikuti oleh tombak dan ketika tombak itu menembus tubuhnya, Sun Guiying berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang ke udara tipis. Dia telah terbunuh. Cih, kau harus pergi dan merusak kesenangan. Aku akan membiarkan mereka melihatnya menderita sebentar, Haise. Kata Savage kepada pemain di sebelahnya. Pemain itu adalah orang yang menusukkan pisau ke tenggorokan Sun Guiying ketika dia melihat bahwa Sun akan menyerang. Tatapan mata Luna berubah dingin saat ia melihat mereka dengan kejam menyingkirkan Sun Guiying tanpa rasa bersalah. Meskipun ia ingin menyelamatkannya, Luna tidak berhasil menyembuhkan Sun Guiying selain dari Healing Essence yang pertama kali ia gunakan pada Sun Guiying. Jelas, itu tidak cukup untuk membuatnya tetap hidup, tetapi ia telah meninggal sebelum Luna dapat menggunakan Hell. Dengan kata lain, bahkan jika dia mengeluarkan semua keterampilan menyelamatkan nyawanya untuk menyelamatkan Sun Guiying, dia adalah kelas berbasis jarak jauh dengan stat HP rendah dan tidak akan bertahan di bawah serangan langsung dari banyak pemain. Yang paling bisa dia lakukan adalah membuang sebagian besar mapnya untuk menunda hal yang tak terelakkan. Dia mengambil waktu sejenak untuk diam-diam membuka antarmuka sistemnya. Bos, hati-hati. Penyembuh itu punya sihir suara AOE yang bisa melumpuhkanmu selama 20 detik. Teriak All untuk memperingatkan Silent Steps dan yang lainnya. Silent Steps mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Skill AOE yang mampu melumpuhkan sekelompok pemain selama 20 detik. Sungguh skill yang sangat mematikan bagi mereka yang tidak memiliki skill untuk melepaskan diri dari crowd control. Dia tidak ingat bahwa dia memiliki keterampilan seperti itu selama pertarungan mereka di Chaotic Dogma Realm. Namun, mungkin saja keterampilan itu sedang dalam masa pendinginan atau dia belum mempelajarinya saat itu. Namun, sekarang setelah dia menyadari keberadaan keterampilan itu, dia akan siap menghadapinya. 5 dari kalian menjauhlah dari jangkauan. Jika dia benar-benar memiliki keterampilan seperti itu, aku tidak ingin mengambil risiko membiarkan mereka melarikan diri dari sini hidup-hidup. Silent Steps memerintahkan 5 pemain dalam kelompoknya saat mereka mundur ke jarak yang aman. Mereka masih bisa melihat pertarungan, namun, mereka sekarang hanya menjadi penonton untuk sementara waktu. Luna, apa yang akan kita lakukan? Kata Steris sambil matanya bergerak kemana-mana sambil bersembunyi di belakang Sucui. Memang, apa yang akan mereka lakukan? Saat ini, ada 10 pemain di depan mereka, 5 pemain masih hidup di belakang mereka bersama dengan sekelompok lebih dari 20 monster elit. Sihir suara Luna masih dalam masa pendinginan, dan mereka sekarang kekurangan 1 pemain.
Tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri dan tidak ada cara bagi mereka untuk menang dalam konfrontasi langsung. Pikiran-pikiran mulai berkecamuk dalam benak Luna saat ia mencoba memikirkan tindakan selanjutnya. Namun, ia tidak melihat jalan keluar bagi mereka dari situasi ini. Namun, jika memang itu yang terjadi, maka hanya ada satu hal yang dapat dilakukan. Kita bertarung, kata Luna dengan nada suara tenang. Berkelahi. Tapi, itu tidak mungkin. Terlalu banyak. Mungkin jika kita bertanya dengan sopan, kata Sterry, tetapi dia segera disela oleh Jia. Memangnya kenapa kalau kita kalah jumlah? Orang-orang itu membunuh Sun Guying dan mereka juga tidak berencana membiarkan kita lolos. Aku lebih baik bertarung daripada menyerah begitu saja, kata Jia sambil mencengkeram belati di tangannya erat-erat. Benar sekali, kata Sucui sambil menghantamkan tinjunya ke telapak tangannya sebelum mengambil posisi bertarung dasar. Luna mengangguk sambil menutup antarmuka sistemnya dan berkata dengan suara pelan, aku punya ide. Hampir dapat dipastikan bahwa kita tidak akan hidup selama itu, namun, peluangnya masih belum sepenuhnya 0%. Kita hanya perlu mengulur waktu sebanyak mungkin. Untuk saat ini, kita harus fokus sepenuhnya untuk bertahan hidup dan menunggu. Menunggu apa? Tanya Yulan. Bala bantuan, kata Luna dengan nada meyakinkan. 195 kontes otoritas. Jia, Sucui, Sterry, dan Yulan bingung dengan apa yang baru saja dikatakan Luna. Bala bantuan. Bagaimana mungkin dia bisa berharap mereka bertahan cukup lama hingga bala bantuan datang? Kemungkinan ada seseorang yang bersedia membantu mereka berada di dekat mereka hampir mustahil. Selain itu, meskipun mereka memiliki seseorang yang dapat membantu mereka, masih ada total 17 pemain musuh yang hadir. Bahkan jika seluruh tim muncul tepat waktu, mereka akan tetap berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dari segi jumlah. Oleh karena itu, semua orang tidak terlalu berharap bala bantuan akan tiba tepat waktu. Namun fakta yang paling penting tetap ada, mereka harus bertahan hidup selama mungkin. Saya khawatir kalau kita tidak punya bala bantuan sebanyak 2 atau 3 kelompok penuh, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata Yulan sambil mendesah. Meski begitu, kami tidak akan menyerah begitu saja dan mati tanpa melakukan perlawanan, kata Sucui. Kami semua akan mengikuti jejakmu, Nana. Bahkan jika kami tidak bisa keluar dari sini dengan selamat, kami harus mengalahkan mereka sebanyak mungkin bersama kami, kata Jia sambil menyeringai. Sepertinya mereka bersiap untuk bertarung. Meskipun, menurutku ini bukan pertarungan yang hebat, kata Savage sambil melangkah maju dengan tombak panjang di tangannya dan rantai melilit lengan dan tangan kanannya. Ujung tombak itu bergerigi dan tampak ganas. Savage memiliki tubuh kekar dengan mata coklat gelap dan penampilan yang kasar. Ia mengenakan baju besi berlapis biru gelap dengan pola emas yang tersebar di seluruh area luar. Di kepalanya terdapat helm logam yang menyembunyikan rambut hitamnya yang pendek. Setuju, ini bukan pertarungan yang berarti. Aku mulai berpikir bahwa hanya membuang-buang waktu saja bagi banyak orang untuk datang ke sini, kata Haise sambil melirik ke arah Silent Steps. Silent Steps menatap Haise dengan tatapan dingin di matanya dan berkata, jika kamu punya masalah dengan caraku menjalankan berbagai hal, maka kamu dipersilakan untuk meninggalkan Fatal Touch kapan saja kamu mau. Namun, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Haise tetap tidak terpengaruh oleh ancaman Silent Steps dan menjawab, perlukah aku mengingatkanmu tentang kegagalanmu baru-baru ini di dalam Chaotic Dogma Realm? Kau bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana dan sekarang kau membuang-buang waktumu pada sekelompok wanita. Tidak heran kau gagal dalam misimu. Aku seharusnya yang dikirim sebagai gantinya. Kau ingin mengatakannya lagi. Ekspresi wajah Silent Steps menjadi gelap saat dia melangkah maju untuk menghadapi Haise. Mereka berdiri berhadapan dan tidak ada satupun dari mereka yang mau menunjukkan muka satu sama lain. Dari penampilannya saja, mudah untuk mengatakan bahwa mereka berdua benar-benar tidak akur. Meskipun Silent Steps adalah pemimpin resmi organisasi Fatal Touch, masih ada beberapa anggota berpengaruh yang memiliki kekuasaan yang sama besarnya seperti dia. Salah satunya adalah Haise. Haise membenci cara Silent Steps menjalankan berbagai hal dan tidak menginginkan apapun selain melihatnya dilucuti dari segalanya. Namun, Silent Steps masih mendapat dukungan dari banyak anggota kunci yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Namun, setelah kegagalannya baru-baru ini,
ia perlahan-lahan kehilangan dukungan dan Haise mulai disukai. Cek, kalau kalian berdua mau bertengkar, cepatlah selesaikan ini. Kata Savage dengan nada kesal sambil berbalik menghadap Silent Steps dan Haise. Dia punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada berlama-lama di tempat ini. Bahkan, dia setuju dengan Haise bahwa ini semua hanya membuang-buang waktu untuk menyelesaikan dendam pribadi yang bahkan tidak mereka ketahui. Namun, karena Silent Steps adalah pemimpin Fatal Touch saat ini, ia memegang otoritas tertinggi saat ini. Karena alasan itu, Haise tidak akan pernah menyerang Silent Steps terlebih dahulu. Kecuali Silent Steps menyerangnya terlebih dahulu, Haise tidak dapat menyerangnya. Ketika Luna melihat Silent Steps dan kelompoknya berselisih paham, dia diam-diam bersukacita. Ini tidak hanya akan memberi mereka waktu, tetapi jika perkelahian benar-benar terjadi di antara mereka, peluang mereka untuk melarikan diri dari tempat ini akan meningkat pesat. Ini adalah kesempatan. Saat ini, All dan 4 pemain yang tersisa yang awalnya terperangkap dalam perangkap Luna masih bertarung melawan monster tanaman elit. Jumlah monster tanaman telah berkurang menjadi 17 secara total. Fakta bahwa All dan yang lainnya masih hidup dan berhasil melenyapkan 13 monster elit menunjukkan bahwa mereka bukanlah lawan yang mudah. Namun, pada akhirnya, All dan kelompoknya berjuang untuk bertahan hidup sementara kelompok Silent Steps bertengkar. Luna merasa bahwa mereka mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan kelompok All. Satu-satunya masalah adalah bahwa bahkan jika mereka berhasil membunuh sisa kelompoknya, para monster elit akan mengalihkan perhatian mereka kepadanya dan anggota kelompoknya. Namun, bahkan jika itu terjadi, Luna yakin mereka bisa memanfaatkannya. Mengenai bagaimana, dia belum memikirkan bagian itu. Hal baiknya adalah All dan kelompoknya tidak tahu cara menurunkan dinding tanaman yang menghalangi pintu keluar. Jika kita bisa menemukan cara untuk sampai ke Venus Flytrap, kita bisa melepaskan dinding tanaman itu. Itu mungkin bisa memberi kita waktu yang kita butuhkan, kata Luna. Dia lalu bertanya, Yulan, berapa banyak rotasi keterampilan penuh yang tersisa? Aku masih belum sempat memulihkan mobku sejak pertarungan terakhir kita, tapi aku masih punya cukup MP untuk menjalani rotasi penuhku 3 kali lagi. Namun, aku tidak akan bisa berbuat banyak setelah itu, kata Yulan. Bagus, itu seharusnya sudah cukup. Sterry, Sucui, kalian berdua fokuslah untuk mengalihkan perhatian mereka. Karena Jia adalah yang tercepat, dialah yang akan berlari menuju Venus Flytrap. Apakah kalian ingat di mana itu? Kata Luna. Serahkan saja padaku, Nana. Aku ingat lokasi persisnya. Jia menjawab dengan nada meyakinkan. Begitu dia selesai berbicara, Jia bersembunyi di belakang Luna sebelum mengaktifkan stealth dan menghilang dari pandangan. Mengalihkan perhatian mereka. Tapi aku, Sterry hendak mengeluh, tetapi dipotong oleh Sucui sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya. Sterry, jangan takut lagi. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tetaplah dekat dan berayunlah seolah hidupmu bergantung padanya. Sucui berkata sambil meletakkan tangannya di bahu Sterry dan mengacungkan jempol. Karena kelompok All masih menangkis monster tanaman elit dan Silent Steps masih berhadapan langsung dengan Haise bersama Savage dan pemain lain yang menyaksikan keduanya, Jia dapat menyelinap pergi tanpa diketahui. Luna dapat melihat bahwa mereka sangat percaya diri karena mereka memilih untuk mengabaikan mereka sepenuhnya. Seolah-olah Luna dan kelompoknya tidak layak mendapatkan perhatian penuh mereka. Namun, kelalaian Silent Steps akan membawanya pada kehancurannya sendiri. Beraninya kau menanyaiku di depan begitu banyak orang. Hati-hati Haise, itu bisa dianggap sebagai tantangan langsung terhadap otoritasku. Kata Silent Steps dengan nada dingin. Saya tidak berani melakukan itu, bos, kata Haise dengan nada mengejek dan sinis. Saat ini, ada 4 pemain yang lebih dekat dengan pihak Haise dan 3 pemain yang dekat dengan Silent Steps. Mengenai 2 pemain yang menonton dan Savage, mereka tampaknya tidak berada di pihak tertentu. Sekilas terlihat jelas bahwa Haise memegang kendali dalam hal angka. Ini juga menunjukkan betapa terpecahnya anggota Fatal Touch. Namun, mereka masih mampu mempertahankan reputasi yang menakutkan meskipun ada pertikaian internal. Dikatakan bahwa jika Fatal Touch tidak dalam kekacauan dan kekacauan seperti itu, mereka akan dengan mudah menjadi guild yang terdaftar dalam 10 besar. Luna dan kelompoknya perlahan-lahan mendekati kelompok All. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk pelan saat Sucui dan Sterry akhirnya bergerak.
Keduanya bergegas menuju pemain terdekat saat dia mencoba menghindari tanaman merambat yang datang dari dua monster tanaman elit. Su Cui bergerak dengan langkah cepat sambil melompat maju dan menarik lengannya ke belakang. Pada saat yang sama, api yang kuat menyelimuti kedua tinjunya saat dia menyerang pemain itu dan menghantamkan tinjunya ke tubuhnya saat dia sedang dijepit oleh monster tanaman. Untungnya, dia tidak perlu khawatir akan membuat monster itu tertarik karena perhatian mereka sudah terfokus ke pemain lain dan dia memastikan untuk tidak menyerangnya. "Berani sekali kau!" teriak All saat melihat Su Cui menyerang salah satu pemain dalam kelompoknya. Sedangkan Sterry, dia tertinggal di belakang Su Cui. Karena dia adalah kelas yang memakai pelat, kecepatannya jauh lebih lambat daripada Su Cui yang merupakan kelas petarung. Dia melakukan apa yang dikatakan Su Cui dan tetap dekat dengannya. Dia menyerang ke depan sambil mencoba mengabaikan rasa takutnya dan menabrak pemain lain di dekatnya dengan perisainya. Hal itu menyebabkan pemain itu tersandung ke belakang dan terperangkap dalam perangkap tanaman merambat. Savage menoleh untuk melihat apa yang terjadi ketika dia mendengar All berteriak. Sepertinya mereka sedang berusaha kabur," kata Savage dengan santai sambil menyeringai lebar. Silent Steps terus menatap Heise dengan tatapan dingin di matanya. Kali ini kau beruntung. Lain kali, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, Heise. Silent Steps berkata dengan nada meremehkan yang tinggi dalam suaranya. Namun, Heise hanya menyeringai menanggapi ancaman Silent Steps. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan Silent Steps menjadi semakin marah. Untungnya, ada seseorang yang bisa melampiaskan kemarahan dan frustrasinya. Dia menghunus belatinya saat matanya menatap tajam ke arah Luna. "Ingat, kalian boleh membunuh siapapun yang kalian mau, tetapi penyembuh itu milikku sendiri." Silent Steps mengingatkan mereka saat dia menghilang dari tempatnya berdiri. Tak lama kemudian, yang lain mulai bergerak juga. "Yulan, sekarang," kata Luna ketika dia melihat mereka akhirnya ditemukan. Ketika Luna memberi isyarat, Yulan mengulurkan tongkat sihir di tangannya dan aliran air mulai mengalir darinya. Awalnya, itu hanya aliran air biasa, namun, 2 detik kemudian air mulai mengalir keluar seperti gelombang pasang. "Tidak, jangan," kata Savage sambil mencengkeram tombak di tangannya erat-erat sebelum melemparkannya ke arah Yulan. Tombak itu melesat tepat ke kepalanya. Akan tetapi, tepat sebelum tombak itu hendak menembus tengkoraknya, tombak itu berhenti dan bertabrakan dengan semacam penghalang yang menyelimuti Yulan dan mencegah serangan itu melukainya. Itu adalah versi lanjutan dari Mana Shield yang mencegah gangguan sementara terhadap tindakan pengguna saat sedang merapal mantra. Itu adalah skill yang disebut Barrier of Focus Means dan merupakan salah satu skill PvP yang paling berguna bagi para penyihir. Saat air berhenti mengalir dari tongkat sihir Yulan, air itu telah menciptakan gelombang pasang yang ingin menyapu bersih semua yang ada di depannya. Saat air itu jatuh, Yulan telah mulai merapal mantra berikutnya. Waktu merapal mantra itu hampir tidak ada karena seluruh air mulai membeku dan membentuk balok es padat yang menjebak kelompok penyerang di dalamnya. "Hanya akan bertahan selama 3 detik, kita harus bergerak sekarang," kata Yulan saat dia dan Luna sudah mulai berjalan menuju Su Cui dan yang lainnya. "Kita tidak punya banyak waktu. Apa yang membuat Jia begitu lama?" kata Luna sambil mengernyitkan dahinya. Meskipun mobilitasnya sangat terbatas saat berdiam diri, dia seharusnya sudah mengirim pesan kepada mereka saat dia tiba di posisinya. Selanjutnya bab 196 seberapa jauh seseorang bersedia melakukan balas dendam.